Swastiastu, nama saya Iwayan Nardayana. Asal saya dari Desa Batanyu, Blayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Profesi saya dalam sehari-hari, saya sebagai seorang seniman dalang wayang kulit, yang di Bali dikenal dengan wayang kulit Cengblong Rayu. Sesungguhnya wayang kulit Cengblong itu sama seperti pertunjukan wayang kulit lainnya. Jadi pertunjukan wayang kulit Cengblong itu awal mulanya saya beri nama dengan wayang kulit Gitaloka. Gitaloka itu nama perkumpulan wayangnya. Tetapi cerita-cerita yang diangkat sama seperti pertunjukan yang lain, bisa Ramayana, bisa Mahabharata. Jadi setiap tampilan saya setiap malam saya beri nama wayang kulit Gitaloka. Tetapi walaupun nama wayang kulit Gitaloka, setiap pertunjukan selain menyisipkan tokoh wayang Merdah, Tualen, Sangut, dan Delem, saya juga menyisipkan tokoh-tokoh sisipan lainnya seperti Nang Klenceng dan Nang Cengblong. Nah, karena sering setiap penampilan itu menyisipkan tokoh Nang Klenceng dan Nang Cengblong oleh masyarakat, khususnya di daerah Jempayah, Mengui, Badung, sering sekali ditangkap di sana. Masyarakat di sana menyebutnya wayang kulit Cengblong. Nah, sehingga nama Gitaloka itu saya hapus, saya ganti dengan wayang kulit Cengblong Blayu. Sehingga sejak itu mulai dikenal dengan wayang kulit Cengblong. Sekitar tahun 1995 saya mulai mendalang 1992. Itu ceritanya. Sesungguhnya pada awal mulanya saya memang dari kecil suka dengan pertunjukan wayang kulit. Sebab waktu kecil di desa itu jarang sekali ada pertunjukan lain kecuali wayang kulit. Karena di desa ada seorang tokoh dalang, sekarang sudah almarhum, namanya Bapo Yuse. Setiap ada orang moton, telubulanan, mesangih, jadi menanggap wayang sebagai hiburannya dan langsung lunas tirtanya. Nah, pada waktu tiang kecil ini, tiang nonton juga wayang dan menontonnya dari belakang. Jadi terinspirasi suatu saat saya ingin jadi dalang. Walaupun leluhur tidak ada yang dalang, yang pada awal mulanya dilarang oleh orang tua untuk menjadi dalang. Bahkan pada waktu masih anak-anak, waktu SD saya punya perkumpulan wayang di Banjar dengan menggunakan wayang karton. Tetapi karena memang orang tua bersikeras melarang, maka pupuslah harapan saya menjadi seorang dalang. Akhirnya setelah tahun 1992 saya kembali membuat wayang, tapi wayangnya dibuat dari kulit asli dan belajar menata sendiri. Akhirnya orang tua menyerah dan wayang-wayang yang dibuat langsung dipelapas dan dipentaskan di pura. Nah, sejak itulah saya menjadi seorang dalang. Perlu juga diketahui, tokoh Ceng dan Blong itu bukan saya sendiri yang menciptakan, tetapi memang seniman-seniman masa lampau yang kreatif menciptakan banyak-banyak tokoh sisipan selain Merdah, Tualen, Sangut, Delem. Ada Nang Klenceng, Nang Klimun, Nang Gligir, Nang Semangat, dan nang-nang yang lain. Jadi itu dibuat oleh leluhur-leluhur dulu. Memang sudah ada tokoh-tokoh itu, tetapi Titiang sangat kepincut kedua tokoh tadi, Nang Klenceng dan Nang Cengblong. Intinya tokoh itu bukan Tiang yang menciptakan, tapi memang leluhur kita yang menciptakan. Dia hanya mempartnerkan saja kedua tokoh ini. Nah, untuk cerita memang dalam sebuah kesenian itu perlu proses. Jadi sebuah cerita dalam pertunjukan itu memang dibangun dari proses. Sumbernya dari Mahabharata dan Ramayana. Kita ambil di bagian mananya kisah itu, kemudian kita coba pentaskan, dikurang, ditambah, sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, biasanya Titiang lebih suka bercerita tentang cerita carangan. Carangan itu gini, sumber pokoknya memang kisah Ramayana atau Mahabharata, tetapi kita membuat kisah-kisah baru. Namun kisah-kisah baru itu tidak lepas dari kisah
pokoknya atau kisah yang datang dari India itu. Sama dengan gini, pohon kayu itu cerita pokoknya dari India. Nah, carang-carangnya ini, bahkan ranting-rantingnya ini dibuat oleh seniman-seniman yang ada di Bali maupun di Jawa, hasil kreativitasnya. Tetapi carang dan rantingnya ini tidak boleh lepas dari pokok ini. Sehingga kalau di India misalnya Bima, dia punya anak Gatut Kaca. Di Bali dibuatkan punya anak lagi lain lagi. Jadi anaknya banyak lahir yang di Bali itu. Jadi begitu proses-prosesnya. Yang paling suka lah Radeya. Radeya itu karena itu memang dia dari kecil perjuangannya mencari jati diri, mencari identitas diri. Siapa sesungguhnya mereka, melakukan perjuangan, hinaan, cacian dan segala macam mereka hadapi dalam mereka mencari jati dirinya. Sampai akhirnya mereka langsung sampai mengorbankan jiwa dan raganya demi memberi balasan atas penghargaan yang diberikan oleh Duryodhana kepada mereka. Hanya Duryodhana yang seolah-olah memberi penghargaan, menghargai kekesatriaan mereka. Yang lainnya banyak mencemooh, sehingga mereka berani mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkan sebuah cita-citanya. Itu yang menginspirasi dia. Jadi sesuatu yang kita harapkan pasti ada perjuangan yang luar biasa. Walaupun kadang tetesan air mata dan lain sebagainya. Itu tokoh yang sangat menginspirasi bagi Tiang. Ya, tantangannya sih banyak. Yang pertama tentang stamina. Stamina karena stamina kini orang dalang itu identik dengan begadang. Karena sekarang orang datang ke rumah kemudian untuk dipakai misalnya 1 bulan lagi. Kita udah berpikir bagaimana nanti kalau 1 bulan yang akan datang, apa kita sehat pada saat itu nanti. Dan dituntut stamina terus sehat. Setiap malam begadang. Ini tantangan pertama, harus menjaga stamina, harus tetap sehat. Yang kedua, namanya seorang dalang di Bali itu sutradara dia, penulis naskah juga dia, pemain juga dia. Jadi semuanya dirangkap. Beda dengan pemain film, dia hanya menghafal naskah yang sudah ada. Jadi pemain dalang ini all-round dia semua. Nah, sehingga dengan demikian ini tantangan bagi seorang dalang untuk mengumpulkan ide-ide dia sendiri, seperti dagang sate, ngilih, nusuk, semuanya dia. Jadi tidak punya tim khusus untuk membuat naskah, mencari lelucon, membuat cerita. Jadi dalang sendiri, itu tantangannya. Kalau kita tidak wawasannya dan suka membaca, suka mendengar, pasti akan cepat ditinggalkan. Nah, setelah itu, karena seorang dalang dia pemimpin sebuah pertunjukan dan meminit banyak orang, sulit sekali meminit banyak orang kalau kita tidak punya jiwa kepemimpinan. Memimpin banyak kru itu sulit sekali. Nah itu. Dan tantangannya lagi, media sosial. Media sosial itu masyarakat sekarang kecenderungan cepat jenuh. Nah, lelucon atau cerita atau lelucon yang sudah pernah didengar, itu yang kita sampaikan lagi udah nilai bobotnya berkurang, sehingga seorang dalang terus dituntut yang baru dan yang baru. Kalau tidak seperti itu, kita akan cepat ditinggalkan karena masyarakat punya pilihan lain yang banyak, terutama di media sosial. Sesungguhnya sekarang persiapan wayang cemplong itu tidak memerlukan persiapan yang khusus. Karena alat-alat sudah standby di truk. Terus alat-alatnya itu sudah standby di truk. Udah itu tinggal berangkat saja. Kecuali persiapan yang sendiri ya jelas. Sebelum mendalang ya harus sembahyang dulu, memohon kekuatan alam agar diberi kelancaran dalam pertunjukan. Udah itu sembahyang, udah itu berangkat dah. Tidak ada persiapan khusus karena semua sudah standby alat-alatnya.
Jadi sound system, layar dan lain sebagainya sudah ada di dalam satu truk. Dan biasanya sampai di tempat pementasan ada kru khusus untuk masang layar. Nah, waktunya itu biasanya 1 jam. Ada kru khusus. Setelah layar itu pasang, lagi 1 jamnya itu datang lagi satu rombongan penabuh dengan alat-alat gamelannya. Dia ngeset durasinya 15 menit. Habis itu udahlah dijamu oleh penanggap, dikasih kopi atau dikasih makanan dan lain sebagainya. Habis itu mulai dah pentas. Biasanya durasi pementasan itu biasanya 2 jam. Di akhir pementasan, sebelum layar dibongkar, alat-alat dikumpulkan kembali, dinaikkan ke tempatnya, ke mobil. Biasanya sebelum pementasan itu, karena kalau seandainya wayang itu dipentaskan dalam rangka upacara berkaitan dengan manusia yatnya atau dewa yatnya, ada prosesi nunas tirta wayang. Nunas tirta wayang. Jadi yang nanggap itu membawa banten dan perserananya itu. Nah, sehingga seorang dalang di sana istilahnya memohon tirta kepada dewa wayang dan langsung proses pengelukatan kalau memang digunakan untuk melukat enten. Hilang ida sangku senang. Hilang. Salawo. Hilang. Ada hilang. Ing tawang. Diyo itu jadinan orang yang tawang. Yang tawang kan sing paling peragong alih. Hilang. Hilang. Sing ada nak riang terus, sing ada nak sebat terus. Liang pasti metimpal sebab, agate pasti metimpal lacur. Karo sengwidi boadil. Oh gitu nak? Gitu. Apa cep muje? Oh, tuh baca putih itu, baca putih itu. Yang baca putih itu, sang anoman dan tu, sang anoman. Sanom dosan kusolawo beplay bentu. Oh, nak jadi upacara nino kan sang Rama Dewa putrane. Oh, gitu. Misi upah wayang cemblong. Wayang cemblong. Oh, wayang mal tuh, wayang mal. Wayang cemblong ya khusus wayang nak suge-suge kan tuh makin betul. Wayang cemblong ya. Khusus nak suge-suge kan. Iya tuh. Yang gidoang juta sih man. Juang juta, juang juta man dong man, tapi gener kan dah dua orang main, dalam hilang gitu, udah sih mesti dalam nanti juang juta, tuh, aku selalu mau play, nak jadi kupu karano, menjadi kayak, do masih ya. Sejane iklan kawang cukut langkung mesamap sero kirang langkung nasgam reno sinam pura matur kaitan sang surabda do mesia minta maaf lah ya kuring sang Rama Dewa yo ido makaryo rasti tiang doa yaknya ido pang sido karyo labdo karyo sidang sido nyamo ini di berawo sami sido mangis selamat rahayu dirgahayu di geruso para saro sarpananya segala masalah ngidang raga ngatasi bersama kuatlah raga dalam adat dan berbudaya seteguhlah
tertiblah dalam beragama. Sehingga walaupun zaman sudah menggelombal, zaman sudah maju, tapi Iraga masih kuat untuk mempertahankan tradisi seni budaya Iraga yang ada di Dufung sebagai identitas Iraga dari Nak Bali Penyerawang. Oh gitu, lalalan pamit dengan Iraga orang lalalan itu pakai Saya berharap dan punya cita-cita yang besar, terutama bagi generasi muda, agar menyukai seni budayanya sendiri, khususnya wayang kulit. Dan nyatanya sekarang, terutama di Kokar, di Isi Denpasar, banyak anak-anak muda yang sudah banyak kepincut untuk kuliah memperdalami jurusan pedalangan. Samping itu di desa-desa juga banyak ada seniman-seniman muda wayang yang menggeluti seniman muda yang menggeluti seni pertunjukan wayang itu. Itu salah satu ciri-ciri tanda-tanda bahwa kesenian wayang itu akan terus ada. Apalagi kesenian wayang di Bali itu dalam perkembangannya dia selalu digandeng dengan upacara agama. Jadi setiap upacara agama diadakan pertunjukan wayang. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan pertunjukan wayang itu akan tetap lestari sepanjang umat Hindu di Bali masih mempergunakan wayang sebagai sarana untuk dalam pemujaan kepada Tuhannya dalam proses upacaranya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang pertunjukan wayang kulit cemblong, tentang profesinya, visi misinya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sebagai seorang dalang mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Pramu Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.